Di awal film kita akan diperlihatkan ketatnya disiplin militer marinir Angkatan Laut Amerika Serikat. Setiap hari, setiap malam, para prajurit terus ditempa latihan keras untuk menciptakan prajurit yang benar-benar tangguh, meski tak sedikit dari mereka yang tak kuat bertahan dan memilih menyerah di tengah perjalanan. It pays to be a winner! Scene pun kemudian tertuju pada sebuah helikopter Black Hawk. Diketahui heli tersebut tengah membawa seorang tentara dari pasukan khusus Amerika Serikat dengan banyak luka serius di sekujur tubuh akibat pertempuran yang baru saja ia jalaninya. There's a storm inside of us, a river. Mundur ke 3 hari ke belakang, di mana scene berfokus pada sebuah pangkalan udara Bagram atau pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Afghanistan, ketika 4 orang anggota pasukan khusus menyempatkan bangun dari tidurnya sekedar untuk membalas email dari pasangan mereka yang berada jauh di kampung halamannya. It's expensive. How much? Keesokan harinya, keempat personil yang terdiri dari Mickey, Danny, Axe, dan Marcus ini nampak tengah menikmati sarapan bersama sesaat sebelum diadakan sebuah rapat penting tentang pengaturan strategi perang menjelang operasi Red Wings yang akan dilakukan pada malam harinya. Decision right now. Well, Grab my razor. Jen Razor, copy that. Listen up. Operasi ini melibatkan 3 korps militer Amerika Serikat termasuk dari Resimen Angkatan Udara dan juga Komando Operasi Khusus Angkatan Darat, di mana targetnya adalah untuk melumpuhkan pimpinan milisi Taliban yang paling berpengaruh yang bernama Ahmad Shah, dan ini rarainya. Mickey bersama 3 orang anggota ditunjuk untuk menjalani misi pengintaian terhadap keberadaan lokasi target, sementara untuk tahap eksekusinya akan dilakukan oleh pasukan reaksi cepat dan korps marinir nanti menunggu laporan hasil pengintaian yang dilakukan oleh tim ini. Dan ketika malam tiba, operasi Red Wing ini pun dimulai. Dengan menerbangkan 2 helikopter Apache dan 2 heli Chinook, mereka berangkat menuju sebuah titik lokasi yang dikelilingi perbukitan curam, di mana keempat personil pasukan pengintai turunkan di sana, sedangkan pasukan lainnya akan menunggu di pangkalan Zibert, yaitu markas korps marinir yang berjarak tidak jauh dari lokasi tersebut. Setelah memastikan komunikasi radio berjalan dengan baik, maka Mickey CS pun mulai berjalan menyusuri tebing lembah ekstrim guna mencapai sebuah titik yang nantinya akan mereka gunakan sebagai pos untuk melakukan pengintaian. Singkat perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di lokasi tersebut, di mana dari kejauhan terpantau sebuah permukiman di dasar lembah yang kemudian teridentifikasi bahwa Ahmad Shah bersama kaki tangannya benar-benar bermarkas di sana. Namun ketika hendak menginformasikan hasil pengamatannya, Danny mulai terkendala masalah jaringan yang sangat jelek sehingga diputuskan untuk berpindah ke area perbukitan yang lebih tinggi karena dalam waktu cepat mereka sudah harus mendapatkan instruksi dari markas untuk tindakan lebih lanjut. Sampainya di tujuan, rupanya sinyal tak kunjung membaik, sementara rasa lelah dan juga letih membuat mereka memilih untuk istirahat sejenak sebelum melanjutkan pendakian menuju tempat yang lebih tinggi lagi. Di saat 3 lainnya tengah merebahkan badan di balik rimbunnya pepohonan, Danny ditugaskan untuk memantau situasi di area sekitar sambil mendongakkan senjata ke setiap arah mata nyoman, dan inilah yang terjadi. Dalam situasi seperti itu, tak ada pilihan lain kecuali menangkap 3 pengembala tersebut, terlebih lagi ketika ditemukan satu buah alat komunikasi, sehingga kecurigaan mereka semakin bertambah jika para pengembala ini bisa jadi adalah suruhan orang-orang Taliban juga. Di sisi lain, Danny terus berupaya menghubungi markas tentang situasi terkini yang sedang mereka alami. Begitupun hal yang sama dilakukan oleh Mickey dengan telepon satelitnya. Kendati demikian, usaha mereka lagi-lagi tak membuahkan hasil karena setiap kali memanggil selalu saja koneksi terputus dengan sendirinya. Dropped.
Mike. Maka dari itu dibuatlah 3 langkah pilihan untuk dipikirkan bersama. Salah satunya adalah yaitu melepaskan para pengembala meski dengan resiko akan memberitahu pihak Taliban dan atau membunuh mereka semua tanpa kompromi, yang dalam hal ini Markus tegas menolak sebab akan mencoreng nama baik tentara Amerika karena dianggap telah membantai anak-anak dan juga warga sipil yang tak bersenjata. Oh, hike up. Probably be found in less. Guys in Leavenworth doing 20 for taking home trophy guns. What do you think they're gonna do for Di tengah perdebatan tentang apa yang semestinya harus dilakukan, Mickey sebagai komandan regu akhirnya memutuskan untuk melepaskan pengembala tersebut dan meminta anggotanya segera menuju puncak supaya bisa menghubungi markas agar secepatnya dilakukan upaya penjemputan. Bersamaan dengan pergerakan anak remaja yang nampak tergesa-gesa menuruni lembah, Mickey dan yang lainnya pun langsung bergegas naik ke arah puncak. Namun sayangnya di area setinggi itu sinyal komunikasi tak kunjung didapatkan. Alhasil mereka harus menunggu matahari terbenam agar bisa menempuh perjalanan pulang dengan berjalan kaki. Danny, give me some comms. Come on, Spartan base. This is Spartan Zero. I mean, isn't that how things work? Good things happen to good people. Pack up, let's move. Tatkala mereka sedang beristirahat, tiba-tiba saja muncul sekelebat gerakan mencurigakan dari balik pepohonan, di mana Mickey lantas meminta timnya bersiaga, sedangkan dia sendiri pergi ke atas untuk memastikan keamanan di sekitar area tersebut. Dan betapa terkejutnya Mickey ketika dari kejauhan ia melihat puluhan orang bersenjata telah mengepung posisi mereka saat ini. Dan dari situ secepatnya Mickey pun kembali memberitahu timnya bahwa berawal dari keputusan tadi, kini mau tidak mau mereka harus terlibat kontak senjata dalam sebuah pertempuran. Fast. Tak berselang lama mulai terlihatlah pergerakan musuh yang ingin membuat Mickey and Friend terdesak. Sementara di sisi lain Markus dengan skillnya sebagai seorang sniper handal berhasil mengunci posisi satu target dan ia pun langsung melesatkan tembakannya. Hanya dalam beberapa menit pertempuran berlangsung dahsyat, bahkan Danny yang terus mencoba berkomunikasi dengan pihak markas pun mulai terkena tembakan, dan akibat jumlah personil yang jelas tak sebanding, kini posisi mereka benar-benar terdesak sehingga tak ada pilihan lain kecuali harus melompat ke arah lembah yang sangat terjal. You mean fall off? Dengan kondisi tubuh penuh luka, mereka pun berkumpul di satu titik di mana bebatuan di sana dijadikan sebagai pelindung dari desingan peluru yang tak henti-hentinya dilesatkan pasukan Taliban yang terus berdatangan. Ya, mereka pun terpaksa harus kembali bergerak untuk menghindari gempurannya. Naas bagi Danny yang hampir saja tertinggal karena kembali terkena tembakan sebelum kemudian Markus datang untuk menolong dan langsung membawanya kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan yang lain. Sesaat ketika intensitas serangan sedikit mereda, Markus menyempatkan untuk memeriksa kondisi luka yang dialami oleh semua rekannya. Bahkan karena luka-luka tersebut, Danny sampai kehilangan kontrol yang tanpa disadari jika suara kerasnya itu telah mengundang pasukan Taliban untuk kembali menyerang mereka. Dan kali ini Danny benar-benar tertinggal di mana ia ditemukan oleh barisan Ahmad Shah dan pasukannya, sementara perlawanan tak kenal menyerah terus dilakukan Markus dan juga kawan-kawan. Meski semakin banyak bergerak, luka-luka mereka pasti akan semakin menganga dan banyak mengeluarkan darah.
Seperti itulah yang lantas dilakukan oleh Mickey ketika ia dengan berani memutuskan untuk bergerak ke puncak demi mendapatkan sinyal yang bagus agar bisa berkomunikasi dengan pihak markas. Satu kata terakhir yang terucap dari mulut Mickey adalah jangan pernah berhenti untuk terus berjuang. Lalu ia pun pergi dan gugur pada misi tersebut. Oh, sure. Fuck that. Never out of the fight. Murphy's moving! Lieutenant Mike Murphy, Smart Joe. Oh, God. Sebagai respon atas laporan dari Mickey, 2 heli Chinook langsung diterbangkan dari pangkalan Bagram menuju titik lokasi pertempuran, sedangkan dari pangkalan Jibet gagal mengirim pasukan bantuan jika tanpa dikawal oleh helikopter Apache, mengingat semua helikopter pengawal ini sedang digunakan pasukan angkatan darat yang juga sedang terlibat pertempuran di tempat lain. Now they're turning around! This is fucking unbelievable! No shit! Gencarnya serangan yang dilakukan Taliban hanya menyisakan 2 nyawa saja, yaitu Markus dan juga Axe. Itu pun disertai dengan luka yang membuat Axe merasa khawatir tidak akan selamat, sampai-sampai ia berpesan untuk istrinya bahwa ia telah gugur dengan terhormat, dan inilah yang terjadi. If I die, I need you to make sure we're not gonna... Hantaman mortir barusan berhasil memisahkan jarak kedua orang ini yang dengan sisa kekuatannya berusaha berlindung dari serangan demi serangan yang terus digencarkan, dan tak lama kemudian 2 helikopter bantuan melintas di atas persembunyian Axe dan Markus yang spontan keduanya nampak kegirangan karena pada akhirnya mereka akan terselamatkan juga. Namun inilah yang terjadi. Ya, bersamaan dengan hancurnya 1 helikopter bantuan ini dihantam rudal dan helikopter satunya lagi yang memilih untuk pergi, maka hancur pula harapan Markus dan juga Axe, yang artinya mereka harus pasrah dengan kenyataan itu dan mau tidak mau harus kembali terjun dalam pertempuran hingga tetes darah penghabisan. Hinggalah pada satu titik di mana yang tersisa hanyalah Markus seorang diri dengan luka di sekujur tubuhnya yang saat ini benar-benar telah membuat ia tak berdaya dan memilih tetap berlindung di balik bebatuan untuk menghindari pasukan Taliban yang terus mencarinya. Sementara tepat di atas lokasi jatuhnya pesawat bantuan tadi terlihatlah 1 helikopter Apache yang sedang melakukan pengontrolan susulan, yang dengan kedatangan unit ini cukup membuat pasukan Taliban ketakutan sehingga mereka lebih memilih pergi meninggalkan medan tersebut. Namun sayangnya karena tak terdeteksi adanya gerakan manusia di bawah sana, maka helikopter itu pun kembali menuju pangkalan tanpa menghiraukan kondisi Markus yang sejatinya sedang sangat-sangatnya membutuhkan pertolongan. Dengan langkah terpincang-pincang di sore harinya, Markus memaksa berjalan menjauh dari area tersebut hingga tibalah di suatu tempat di mana terdapat sebuah kubangan, dan dia yang sudah kehausan pun langsung auto ngojai sambil meneguk airnya, dan inilah yang terjadi. Taliban, stay back. Iya, kehadiran 4 orang asing ini membuat Markus benar-benar panik dan berusaha melindungi diri dengan sebuah granat. Namun tanpa diduga, ternyata ke-4 orang tersebut datang karena merasa iba dengan kondisi Markus saat itu dan berniat untuk menolongnya.
Tiba di sebuah perkampungan, pria yang akrab dipanggil Muhammad Gulab ini pun dengan setulus hati mengamankan sekaligus merawat Markus di rumahnya sebelum nantinya akan dipulangkan dengan cara menghubungi markas militer Amerika di Jibet agar segera mengirimkan pasukan khusus untuk penjemputan. Di sisi lain, pasukan Taliban terus berupaya melakukan pencarian dan mereka pun sampai di perkampungan tersebut, di mana atas laporan dari segelintir warga di sana bahwa Markus tadi disembunyikan oleh Muhammad Gulab, maka dalam tempo sesingkat-singkatnya Taliban pun berhasil menemukan keduanya. Menyaksikan Markus diperlakukan Taliban secara kejam, Gulab bersama para rekannya terpanggil untuk bergerak melakukan perlawanan sehingga Taliban yang kalah jumlah pun akhirnya melepaskan Markus dan mengancam akan segera kembali dengan pasukan yang lebih besar untuk membantai mereka semua. Setibanya kembali di rumah, Markus punya sedikit waktu untuk memeriksa luka-lukanya yang ketika mengambil serpihan besi dari lukanya tersebut, ia pun sempat tak kuat menahan rasa sakit hingga tak sadarkan diri. Di situ Gulab benar-benar memperlakukan Markus dengan sangat baik sebagaimana ia telah terbiasa melakukan itu kepada setiap tamu yang datang, dan di sore harinya Gulab bersama rekan-rekan bersiaga untuk menjaga desa mereka dari ancaman serangan susulan pasukan Taliban. Dan benar saja, keesokan harinya pasukan Taliban yang dipimpin oleh Ahmad Shah datang dengan persenjataan lengkap. Bersamaan dengan itu, pusat komando militer Jibet juga sudah mempersiapkan pasukan reaksi cepat menyusul adanya kiriman surat dari Markus yang dibawa oleh salah satu utusan Gulab. Sementara itu Markus yang baru sadar dari pingsannya tengah diberi makan dan juga minum oleh Gulab, namun inilah yang terjadi. Iya, pertempuran antar penduduk kampung dengan Taliban pun pecah seketika itu juga. Beruntung bantuan dari tim reaksi cepat segera datang sehingga betapapun gencar serangan dari pihak Taliban akhirnya dapat dipatahkan juga, dan Ahmad Shah tewas dalam pertemuan tersebut dan sisanya berhasil dipukul mundur oleh pasukan ini. Dalam kondisi luka yang sangat parah, Markus pun dibawa tentara penyelamat menuju helikopter di situ, dan momen mengharukan pun terjadi di mana dengan kondisi seperti itu Markus nampak sangat berutang budi atas jasa keluarga Muhammad Gulab sehingga ia berharap agar mereka mau ikut pergi bersamanya. Namun, keinginan Markus tersebut tidak diizinkan dan hanya bisa berjanji untuk memberikan perlindungan dan menjamin mereka agar tetap aman. Singkatnya, Markus dievakuasi dengan menggunakan helikopter Black Hawk, dan setiba di pangkalan udara Jibet, tim paramedik pun langsung menanganinya dengan sangat serius hingga dipastikan bahwa Markus benar-benar selamat. Tamat. Poho entong midog heula.